tidak jatuh tolaknya ya kepada orang perempuan istri kita yang sudah dihulu, ditalak hulu, atau sudah ditalak rajai tetapi sudah biak idahnya. Itu seperti kita punya istri dihulu sama kita ya, kemudian dia sama kita ditalak lagi, nah itu enggak jatuh, enggak nambahin ya. Atau istri kita udah ditalak satu, kemudian udah habis idahnya ketemu lagi sama kita, pasya lagi sama kita, kemudian dijatuhin talak lagi sama kita, nah itu enggak jatuh, jadi enggak nambahin, tetap baru talak satu. Tolaku muhtalin ain nama yakomu pastinya jatuh tolak li gue dibainin selain daripada orang yang sudah bain, baik bain sugro maupun bain kubro mutarin mukalabin, orang wal laki-laki yang sengaja tanpa ada paksaan yang sudah akil balik ngajatoin tolak kepada istrinya selain daripada yang sudah bain, maka tambah lagi talaknya, jatuh talak ya. Balikin mukalaf itu adalah orang yang akil balik, palaya kau tolaku sobiin wa majnunin, maka tidak jatuh tolaknya orang anak kecil nalak atau orang yang sudah dewasa edan ya. Bisa anak kecil kawin ya, bisa nikahnya diwali ya, diwakilin ya. Wa muta'addin bisakrin, dan lagi jatuh tolaknya orang yang mabuk ngahaja mabuk. Ini jatuh tolaknya. Dia lagi ngecaprak mabuk sampai jatuh tolak aing ka pamajikan aing hiji atau tilu. Itu jatuh. Bisurbi khamrin, sebab dia makan arak, minum arak, wa ukli banjir, makan kecubung ya. Makan kata kecubung itu apa kayak terong itu yang kuning ya, terus kemudian suka ada di dalam apa di depan rumah yang ada duri-durinya itu ya, pohonnya cubung. Wahasisin ganja ya, mabuk ganja ya, ngajatuhin talak, itu jatuh talaknya li isyani isyanati biizalatina kali isyani, karena dorakahnya dia menghilangkan akal. Bihilapi sakran lam yata'adda ditanawuli muskirin, beda orang mabuk kemudian mabuknya nggak sengaja ya, nggak sengaja mabuk, dia minum dikira sama dia air, ternyata itu arak, atau ternyata itu barang yang memabukkan airnya, dia ngajatuhin talak dalam keadaan mabuk, maka itu la palaya kaum tolaku, enggak jatuh tolaknya ida sorok dia haisulayimayizu di adamit adi, dimana apabila orang tersebut tidak bisa ngabedakan mana air, mana arak, mana sprit, mana arak, mana bir, kita nggak tahu. Nah terus kita minum, kemudian kita mabok, kemudian kita ngejatuhin talak, itu nggak jatuh talaknya. Wasudi komudai ikrohin bitan uri biyaminihi in wujidat korenatuhu alaihi kaumsin. Sekarang umpama Kijayadi ini ya di penjara, begitu lagi di penjara dia digebugin kali ya, terus ya ngajatuhin, disuruh ngajatuhin talak sama istrinya, dia ngomong atau talak aing, udah gua ceraiin bini gua gitu. Kadenger sama itu Ki Ahmad bahwa dia ngajatuhin talak, langsung ngabilain kasih Fatimah istrinya, Fatimah udah lu ngitung ida sekarang karena istri suami lu udah ngajatuhin talak, gua saksinya waktu di penjara ya. Langsung nih Fatimah ngitung ida, begitu habis ida dikawin sama Ki Bakar. Begitu dikawin sama Ki Bakar, terus Ki Jaid keluar di penjara, pulang datang ke rumah kaget karena istrinya sudah punya suami lagi. Akhirnya Ki Jaid ngadakwah ke hakim, ke Kementerian Agama yaitu Pengadilan Agama, juragan saya nggak terima
bahwa istri saya belum ditalak, belum dicerai, tetapi dia sudah kawin lagi, nikah sama si Bakar. Panggil Upas, dipanggil itu Ki Bakar sama Nyi Fatimah. Ditanya, ya Fatimah, betul kamu belum ditalak, sudah nikah sama Ki Bakar? Bohong juragan, saya sudah ditalak sama suami saya waktu suami saya di penjara. Bener Jaid, kamu sudah menalak? Bener juragan, saya sudah nalak, tetapi saya dipaksa. Ya, atau kata Nyi Fatimah itu saksinya Ki Ahmad. Ya, kata Ki Ahmad, juragan saya nyaksiin bahwa Ki Jaid itu ngejatuhin talak ke Nyi Fatimah, saya saksinya. Ya, kata Ki Bakar, kata Ki Jaid, kata Ki Jaid, juragan Panggulu, yang makanya saya ngejatuhin talak karena saya dipaksa oleh teman-teman saya, dipukulin. Kalau saya nggak ngejatuhin talak, nggak nyeraiin istri saya bakal dibunuh. Maka saya ngejatuhin talak. Nah, ini bagaimana kalau perkaranya seperti ini. Wasuddiqa mudai ikrahim, harus dibenarkan orang yang ngaku-ngaku dipaksa. Siapa? Ki Jaid. Pitanawuli, ya, di dalam ngajatokan, ya, dipaksanya itu biyaminihi dengan sumpahnya. In wujidat, kalau ada korena kahursin seperti Ki Jaid di dalam penjara. Jaid berani sumpah, berani juragan, demi Allah saya ngajatuhin talak kepada istri saya dipaksa, dipukulin sama teman-teman di penjara. Nah, berarti yang benar adalah Ki Jaid. Maka Ki Jaid, ya, itu maka Nyi Fatimah itu wajib pirah. Ya, harus pirah. Wa illa para buddha minal bayinati, kalau tidak ada korema, dia tidak dipenjara atau dipaksa, maka tidak boleh tidak Ki Jaid harus mengeluarkan 2 saksi yang menyaksikan bahwa Ki Jaid ada yang memaksa, gitu ya. Wa yaqtalakul hazili, dan jatuh tolaknya orang yang sedang bercanda. Ya, dia bercanda udah sampai-sampai ngajatuhin talak kepada istrinya, itu jatuh talaknya, ya. Bi'an qasidal lam jauh qasidal jauh manau, seperti maksudnya lapatnya lain maknanya. Jatuhlah orang aing mugas wa palaikan aing pengatin gua semua surya bari ketawa-ketawa. Aulah iba, atau dia bermain-main dengan talak. Dalam yaksud sayan, dia tidak memaksudkan sesuatu, tapi dia bercanda dengan kata-kata talak, maka jatuh itu talaknya. Wal asar li hikayati talakil ghair, enggak bahaya, yaitu talak menyeritakan talak orang lain. Seperti kita ini ngobrol sama istri kita, tadi gua ketemu sama Ki Jaid, dia nyerahin istrinya. Bagaimana kan nyerahinnya? Jatuh talak aing ke pamajikan aing. Nah, ya, terus aku itu bininya yang marah-marah. Nah, itu padahal lagi nyeritain Ki Jaid ngajatuhin talak kepada istrinya. Wa tasawwuril faqihi, itu ngajatuh talak gaya dan seahli fikih nyurah bahwa cara ngajatuhkan talak itu yang sah seperti jatuh talak aing ke istri aing. Nah, majikannya apa, majikan kiai istrinya kiai nggak dengerin, waduh pulang, aku salah, itu bahu kiai lagi nyurahin ngajatuhin talak, cara ngajatuhin talak. Wali talafuzi bihi bihaitsu la yusmi'u nafsahu, dan karena mengucapkan talak enggak sampai ngadengerin ke hati, enggak ke kuping dia, enggak kedengeran mengucapin talak di dalam hati, enggak sah, gitu ya. Wattafaqu ala wuqu'i talaqil jibban, ittifaq ulama pikir semua mufakat bahwa jatuh talaknya ketika orang nalak dalam keadaan marah-marah, emosi yang begitu tinggi, langsung dia ngejatuhin talak, maka jatuh talaknya. Wa in da'azza al-su'al, walaupun dia ngaku-ngaku sampai hilang perasaan, saking emosinya tinggi ngejatuhin talak, itu tetap aja talaknya jatuh ittifaq, ya, walaupun dia ngaku hilang perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mana jadi, aja jadi.